Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Istinana selaku fasilitator, yang kami hormati Ibu Islamiyah selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Rizkah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Untuk kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata, yaitu supervisi akademik untuk memenuhi tugas dari modul 2.3. Kegiatan supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, di mana tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, tahapan yang kedua observasi, dan tahapan yang ketiga yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, kegiatan supervisi ini saya akan bersama dengan Ibu Sivi selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Kalimungu. Baiklah, kita akan memulai kegiatan pra-observasi kali ini. Assalamualaikum Ibu Sivi. Waalaikumsalam Bu Rizka. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah saya juga Bu sehat. Dan terima kasih Ibu Sivi telah bersedia membantu saya dalam kegiatan pada siang hari ini, yaitu melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka supervisi akademik. Jadi ya setelah seperti yang kita rencanakan kemarin Ibu, bahwa besok kita akan melakukan kegiatan supervisi ya. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi, saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bu Sivi untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran besok yang kebetulan saya akan membersamai untuk melakukan kegiatan supervisi. Gimana Ibu? Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah siap ya. Semoga saja semuanya siap dan besok bisa lancar. Amin. Baiklah, kalau boleh saya tahu materi apa Bu yang akan disampaikan besok? Nah, materi yang akan saya sampaikan untuk pembelajaran besok itu terkait tokoh-tokoh proklamasi. Tokoh-tokoh proklamasi ya. Sebelum kita lanjutkan, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang diharapkan dari Ibu Sivi dari percakapan kita hari ini Bu? Nah, harapan saya dengan percakapan siang ini yaitu bisa saling bertukar pengalaman, bertukar informasi dengan Bu Rizka. Nah, selain itu saya juga bisa mendapatkan saran dari Bu Rizka supaya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih baik lagi, dan harapannya besok ketika supervisi bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu. Insya Allah nanti segala sesuatunya nanti kita cek lagi dan saya akan semaksimal mungkin membantu menyiapkan untuk kegiatan besok ya Bu ya. Nah, selanjutnya pembelajaran yang akan dilaksanakan besok tentunya akan mencapai tujuan pembelajaran Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu kira-kira apa ini? Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan besok itu ada 2 Bu. Yang pertama itu ada mengidentifikasi tentang tokoh-tokoh proklamasi, dan yang kedua itu mendeskripsikan biografi tokoh-tokoh proklamasi dan meneladani peran dari tokoh-tokoh proklamasi. Ya, jadi ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh proklamasi, sedangkan tujuan yang kedua yaitu mendeskripsikan dan meneladani dari biografi tokoh-tokoh proklamasi tadi ya. Baik, semoga tujuannya dalam pembelajaran besok bisa tercapai Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, atau bisa diceritakan secara singkat ya, langkah-langkah Ibu atau persiapan Ibu yang telah dilaksanakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran besok itu apa saja? Nah, langkah-langkah yang sudah saya persiapkan di sini, saya sudah mempersiapkan RPP dan silabus. Terus ada media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk kegiatan besok, dan yang terakhir ada LKPD. Berarti sudah benar-benar siap ya? Iya, insya Allah ya. Jadi sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, untuk
proses kegiatannya Ibu. Kalau boleh saya tahu, bisa diceritakan Ibu. Skenario atau proses pembelajaran yang akan dirancang untuk pembelajaran besok itu yang seperti apa? Nah, skenario untuk pembelajaran besok di sini saya akan melakukan 3 kegiatan. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan di sini yang pertama itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang kedua doa, ketiga itu ada persepsi. Sedangkan untuk kegiatan inti di sini saya akan memaparkan materi terkait tokoh-tokoh proklamasi melalui media PowerPoint, dan yang kedua itu ada diskusi kelompok, dan yang terakhir itu ada penutup. Cukup ya. Jadi ada 3 kegiatan yang akan dilalui dan semuanya sudah dirancang dengan baik ya Bu ya. Nah, selanjutnya dari materi yang akan disampaikan yaitu tentang tokoh-tokoh proklamasi. Kalau saya lihat itu adalah dalam kelompok hafalan Bu ya. Nah, walaupun kelompok hafalan untuk anak itu biasanya juga akan merasa kesulitan ya, karena itu merupakan hal yang baru mungkin ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan dilaksanakan Bu Siti untuk membantu anak itu agar mudah untuk memahami materi tokoh-tokoh proklamasi tadi? Nah, supaya anak itu bisa mudah memahami materi tentang tokoh-tokoh proklamasi, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam, sehingga anak itu tidak merasa bosan ketika pembelajaran itu berlangsung. Nah, media yang saya gunakan yang pertama itu ada PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint itu nantinya juga ada video pidato tentang proklamasi, di situ dibawakan oleh tokoh Insinyur Soekarno. Terus yang kedua di sini saya juga akan menggunakan media berupa foto-foto tokoh-tokoh proklamasi. Itu ya. Iya. Jadi strateginya cukup saya lihat itu cukup mengena, karena kalau misalnya anak hanya diberikan atau disuruh membaca di buku itu anak akan bosan ya. Tapi dengan melihat foto aslinya ataupun dengan media pembelajaran berupa video atau PPT yaitu PowerPoint, itu anak akan lebih mudah untuk menerima. Selanjutnya Ibu, dari kegiatan yang akan dilaksanakan pastinya akan ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan seperti itu, yang nantinya akan saya observasi. Nah, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan di sana? Nah, di sini kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu ada kompetensi intelektual. Nah, di mana saya ini menggunakan cara supaya anak itu bisa mudah untuk memahami dan menangkap pembelajaran yang saya lakukan. Nah, ini saya lakukan dengan cara menggunakan media seperti PowerPoint dan foto. Nah, yang kedua itu ada kompetensi sosial emosional. Nah, saya akan menggunakan teknik STOP. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan yaitu kompetensi intelektual, pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut Bu, apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran diferensiasi nanti? Nah, dalam pembelajaran diferensiasi yang pertama saya akan menggunakan diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten di sini saya menggunakan berbagai media dalam pembelajaran sehingga anak tidak bosan. Tadi ada media PowerPoint, terus ada foto dari tokoh-tokoh pahlawan. Nah, yang kedua ada diferensiasi proses. Nah, dalam diferensiasi proses ini nanti anak-anak akan saya minta untuk diskusi kelompok. Nah, selain itu nanti ada diferensiasi produk. Nah, dalam proses perjalanannya ketika anak berdiskusi kelompok, nanti anak-anak itu berkelompok. Nah, namun ketika anak-anak berkelompok itu anak-anak sudah saya bagi untuk tokoh-tokohnya, namun produknya nanti yang berbeda-beda itu. Nah, sesuai dengan kemampuan dari siswa masing-masing. Mereka boleh nanti membuat dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk poster, infografis, ataupun dalam bentuk lagu. Nah, itu sesuai dengan kemampuan. Bagus sekali itu Bu ya. Jadi anak-anak itu jadi istilahnya dipetakan sudah dikelompokkan sesuai dengan profil belajar masing-masing ya Bu ya. Jadi
mereka akan diberikan diferensiasi baik itu produk, diferensiasi konten dan prosesnya. Ya. Nah, yang tadi disebutkan bahwa Ibu akan mengembangkan pula tentang kompetensi sosial dan emosional. Nah, apa yang akan dilakukan dalam pengembangan pembelajaran sosial dan emosional ini? Nah, dalam kompetensi sosial emosional tadi saya menggunakan teknik STOP. Nah, di mana saya akan menerapkannya ketika di tengah-tengah pembelajaran. Nah, biasanya kalau sudah di tengah-tengah pembelajaran anak itu merasa bosan. Nah, supaya bisa mengembalikan fokusnya, konsentrasi dari anak, di sini anak saya berikan dengan cara bernafas dengan kesadaran penuh. Bernafas dengan kesadaran penuh. Di sini anak saya minta untuk menghirup oksigen dalam-dalam. Lalu mereka merasakan oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah, setelah itu saya tanya apakah mereka sudah melakukan prosesnya dengan benar. Kalau sudah dengan benar, apakah mereka sudah bisa konsentrasi atau fokus kembali? Itu bagus ya Bu. Saya setuju sekali Bu. Jadi anak itu tidak bosan karena mengingat materi ini kan materi hafalan Bu ya. Jadi kalau hanya membaca, mendengarkan itu kan anak akan cepat bosan, sehingga nanti akan melakukan hal-hal yang di luar pembelajaran seperti itu Bu ya. Dengan adanya teknik STOP, anak akan kembali fokus dan emosionalnya akan kembali stabil lagi gitu Bu ya. Baik Bu, kalau saya rangkum dalam percakapan kita ini bahwa Ibu telah mempersiapkan dengan baik, membuat skenario dengan baik untuk pembelajaran besok. Nah, semoga aja pembelajaran yang akan dilakukan besok yang akan saya supervisi akan bisa berjalan dengan baik Bu ya. Yang terakhir Bu, indikator keberhasilan anak dalam menerima pembelajaran itu kira-kira bisa diukur secara bagaimana? Nah, indikator keberhasilan di sini itu bisa saya ukur ketika anak itu sudah berhasil membuat produknya masing-masing sesuai dengan kemampuan, lalu produk itu nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, itu untuk anak ya Bu ya. Nah, kalau untuk Ibu sendiri tadi udah ada beberapa kompetensi ya yang akan dikembangkan. Mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi Bu untuk kompetensi yang lain nih mungkin. Sementara itu sih Bu. Oh ya, jadi kalau untuk mungkin Bu kegiatan yang hubungannya dengan budaya positif mungkin ada yang bisa dikembangkan lagi mungkin ya. Kalau untuk budaya positif di sini pengembangannya itu yang pertama saya lakukan ketika awal pembelajaran, di mana anak saya minta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa menciptakan jiwa nasionalisme anak. Dan selanjutnya ada doa. Dan doa itu kan sebagai rasa syukur kita sebelum memulai pembelajaran dan setelah pembelajaran. Termasuk mungkin pas kegiatan pas diskusi atau presentasi Bu ya. Iya, ketika diskusi itu kan juga anak diminta untuk bekerja sama. Selain itu juga nanti ketika presentasi anak diminta untuk melakukan feedback kepada temannya yang maju. Ya, jadi di sini cukup banyak kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Semoga dalam kegiatan pembelajaran besok bisa terlihat dan ketika saya mengobservasi benar-benar bisa melihat kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi sudah diterapkan dalam pembelajaran besok gitu ya. Dan tujuan pembelajaran tentunya semoga tercapai. Amin. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan waktunya bersama saya untuk melakukan kegiatan pra-observasi hari ini. Demikian kegiatan pra-observasi saya dengan Ibu Sivi dan terima kasih. Kita akan lanjutkan kegiatan observasi besok pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran sejarah bersama Ibu Sivi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.